Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya pada mata kuliah Epidemiologi Penyakit Reproduksi dengan topik gangguan kehamilan. Dengan judul Hubungan Pajanan Pestisida, Masa Kehamilan dengan Gangguan Perkembangan Anak Prasekolah 4-5 tahun di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Nama jurnal, Jurnal Kesehatan Masyarakat. Nama penulis, Winoto Yusniar Hananide Oni Setiawan. Tahun dan halaman, volume 4, nomor 3, Juli 2016. ISSN 23563346. Latar belakang. Pajanan pestisida akan meningkatkan risiko anak dalam tumbuh dan berkembang. Anak mempunyai risiko terpajan pestisida lebih besar dibanding orang dewasa karena beberapa alasan. Organ di dalam tubuh anak masih berkembang untuk menjadi matang. Anak-anak mungkin terpajan lebih banyak dibanding orang dewasa karena makanan yang berbeda dibanding orang dewasa. Tingkah laku anak misalnya bermain di lantai atau lapangan yang biasanya mengandung pestisida atau meletakkan sesuatu dalam mulut meningkatkan kemungkinan terpajan pestisida. Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan menuju tingkat integritasi yang lebih tinggi atau lebih maju berdasarkan pertumbuhan, kematangan dan latihan atau belajar, stimulasi mental. Perubahan-perubahan yang terjadi pada perkembangan anak meliputi berbagai aspek, antara lain pada aspek gerakan atau motorik, kecerdasan, bahasa atau komunikasi, dan aspek sosial. Pestisida dapat ditransfer dari tubuh ibu ke embrio atau janin dalam masa pertumbuhan. Sebagai contoh adalah terdapatnya lindane dan DDE di dalam cairan amnion pada awal kehidupan, kebutuhan makanan 5 kali lebih besar dibanding saat dewasa. Kebutuhan ini dapat secara eksklusif dari air susu ibu, padahal makanan penting tersebut sudah terpajan sejak bayi lahir. Ibu akan menerima akumulasi pajanan dalam tubuhnya yang kemudian diekskresikan melalui air susu sehingga pajanan yang melewatinya akan diminum bayi. Kontaminan yang paling berbahaya adalah saat anak dalam tahap perkembangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis hubungan pajanan pestisida masa kehamilan dengan perkembangan anak prasekolah 4-5 tahun di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode observasional analitik, pendekatan cross-seksional. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang mempunyai anak usia prasekolah kurang dari 6 tahun di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ngablak, yaitu sebanyak 75 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 responden. Sumber data berasal dari pengukuran yang dilakukan dengan kuesioner berupa sistem monitoring anak untuk mendapatkan data nilai kriteria apakah anak masih perkembangannya normal atau terganggu dengan menggunakan Ages and Stage Questionnaires yang telah dimodifikasi sesuai kondisi lingkungan di Indonesia dan memberikan pertanyaan kepada ibu anak untuk mengetahui pajanan pestisida masa kehamilan serta berasal dari buku catatan desa, Kader Pusyandu Desa dan Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Hasil dan pembahasan. Gangguan perkembangan anak yang dimaksud adalah terganggunya atau menyimpangnya perkembangan seperti komunikasi, motorik kasar, motorik halus, pemecahan masalah, dan personal sosial anak. Dikatakan mengalami gangguan perkembangan anak jika salah satu dari perkembangan anak yaitu perkembangan komunikasi, motorik kasar, motorik halus, pemecahan masalah, dan personal sosial tidak sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 64% responden mengalami gangguan perkembangan anak. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Bambang, tingginya angka kejadian BBLR atau berat bayi lahir rendah sebesar 25% di Kecamatan Ngablak, Magelang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi ibu,
pencemaran lingkungan, dan asupan nutrisi. Akibatnya adalah akan terjadi imaturitas sistem, neurologi, dan ketidakoptimalan fungsi motorik dan autonom pada awal bulan kehidupan bayi. Dari 14 responden yang melakukan frekuensi penyemprotannya sering, sebanyak 85% mempunyai anak dengan gangguan perkembangan. Tindak penyemprotan yang tidak sesuai aturan yang dianjurkan dapat berisiko lebih besar terpapar pestisida lebih banyak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya keracunan pestisida: melakukan penyemprotan tidak lebih dari 2 kali setiap minggu, dan tidak melakukan penyemprotan secara berturut-turut lebih dari 12 jam dalam waktu 3 bulan. Terlihat bahwa dari 13 responden yang lama paparan pestisida selama masa kehamilan lebih dari 5 jam per hari, sebanyak 92,3% mempunyai anak dengan gangguan perkembangan. Semakin seseorang terpapar dan semakin sering terpapar pestisida, maka akan semakin banyak pestisida yang terakumulasi di dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena dengan lamanya terpapar, maka akan semakin banyak pestisida yang akan terhirup, melekat pada kulit ataupun tertelan oleh mulut, sehingga pestisida akan masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang banyak. Kesimpulan: ada hubungan frekuensi penyemprotan pestisida p-value sama dengan 0,017, lama paparan pestisida p-value sama dengan 0,004, pencampuran pestisida p-value sama dengan 0,041, lokasi tempat tinggal p-value sama dengan 0,002, dan pemakaian APD p-value sama dengan 0,041 pada masa kehamilan dengan gangguan perkembangan anak prasekolah usia 4-5 tahun di Desa Sukorejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Tidak ada hubungan p-value lebih dari 0,05 sumber air bersih p-value sama dengan 0,116, dan penyimpangan pestisida p-value sama dengan 0,200 pada masa kehamilan dengan gangguan perkembangan anak prasekolah usia 4-5 tahun di Desa Sumberjo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Demikianlah hasil presentasi review jurnal saya. Kiranya ini dapat bermanfaat